Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sedang membahas sifat sidik, sifat nomor pertama yang wajib adanya di para rasul, di para nabi ya. Jadi ini kita sudah mulai membahas akidah nabawiyah. Kemarin kita sudah beres membahas akidah uluhiyah. Sekarang kita mulai membahas sifat akidah nabawiyah. Ada berapa sifat yang wajib di para rasul? 4 ya. Sidik, amanah, tabligh, batonah, kizib, hiyanat, kitman, biladan, benar, terpercaya, menyampaikan, dan pintar, bohong, hianat, menyembunyikan, dan bodoh. Sifat yang wajib di para rasul 4, sifat yang mustahilnya juga 4. Nah ini kemarin kita sedang membahas yang pertama. Sifat yang pertama yang wajib di para rasul adalah sifat sidik. Sidik itu artinya apa? Benar. Perlawanan sidik apa? Bohong, kizib, bohong, berdusta. Mustahil para nabi, para rasul ngebohong, berdusta, mustahil. Karena wajib bagi para nabi, para rasul benar. Bahkan kemarin ya, bercandanya saja benar, gitu ya. Kalau kita ngomong seriusnya aja bohong, apalagi bercanda, apalagi bercandanya. Kemarin ada nenek-nenek nanya ke Nabi, saya nanti masuk surga apa enggak? Kata Nabi, di surga tidak ada nenek-nenek, gitu ya. Maksudnya si nenek nanti kalau masuk surga jadi perawan, gitu ya, karena di surga tidak ada nenek-nenek, gitu. Itu bercanda, tapi bercandanya benar. Nah kemudian kemarin itu ibu-ibu lupa apa gimana ya? Kita lagi ngebahas tentang si pembohong kemarin itu ya. Siapa si pembohong itu? Dajjal. Ingat gak? Kemarin kita ngebahas Dajjal ya. Ingat gak? Lupa aja ya. Dajjal itu nama apa gelar? Gelar. Artinya apa Dajjal? Tukang bohong. Ya, nama aslinya siapa? Musa. Dajjal itu nama aslinya Musa. Kenapa dinamakan Musa? Anak air. Anak air ya. Sama kayak Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa disebut Nabi namanya Musa? Karena waktu bayi dihanyutkan di sungai Nil, makanya sebutnya anak air juga. Nah kalau Dajjal dulu kampungnya, kampung apa kemarin? Dajjal itu Samara. Samara ya, nama kampungnya ya. Nama kampungnya Samara, bukan Cibitung. Samara ya. Kalau di Tasik Samara naon? Kalau di Tasik mah bumbu Samara tehnya. Kalau orang Cibitung mah nggak tahu Samara ya. Kalau di Tasik mah Samara teh bumbu. Wah tuh ya wah, di Tasik ya bumbu ya. Bahasa Sunda mah Samara mana iya rek masak gitu. Bumbunya mana ini mau masak gitu. Samara bumbu. Makanya disebutnya Musa As-Samiri. Namanya gitu ya Dajjal ya. Musa As-Samiri. Musa anak air, As-Samiri kampungnya Samara. Kalau orang Banten Al-Bantani gitu kan disebutnya ya. Banten Al-Bantani. Orang
Hadramaut al-Hadrami gitu kan sebenarnya. Dajjal Samara Samiri gitu ya kalau bahasa Arab mah gitu. Kalau Cibitung Cibitungi berarti gitu ya. Cibitungi gitu. Jadi nama kampung. Jadi kemarin itu diceritakan bahwa si Dajjal ini kampungnya kebanjiran besar, semuanya mati tenggelam kecuali Dajjal. Dajjal mah diselamatkan oleh malaikat. Kemudian ditaruh di satu pulau, dididik, diajarin langsung oleh malaikat. Makanya ilmu Dajjal mah luar biasa karena gurunya juga langsung malaikat. Wah, hebat luar biasa. Tapi lama-lama Dajjal ini jadi jahat. Padahal yang ngajarin malaikat ilmunya juga ilmu benar semua, udah ilmu luar biasa, ilmu tingkat tinggi. Tapi lama-lama jadi jahat. Setiap ada orang yang masuk ke pulau itu dibunuh sama Dajjal itu. Dibunuh. Nah, kemarin tuh kenapa si Dajjal jadi jahat? Dan gitu kemarin tuh begitu tuh ya. Tapi untungnya kan ibu-ibu lupa ya. Kemarin tuh kita di situ ya. Kenapa si Dajjal kok jadi jahat? Padahal gurunya malaikat. Ilmunya kalau zikir ngapung bener Dajjal mah ya. Saking hebat ilmunya sakti. Nah, ternyata cerita sebelumnya ibu dan bapak Dajjal itu lama enggak punya anak. Ibu bapaknya ya. Jadi Dajjal mah manusia biasa. Jadi ibu dan bapaknya itu lama nggak punya anak. Wah, lama udah tahunan, udah puluhan tahun nggak punya anak. Udah berobat kemana aja lah, pengen punya anak nyareat nggak. Sampai akhirnya dia ketemu sama seseorang. Kata orang itu, kalau kamu pengen punya anak, kamu hubungan badannya di kuil itu. Ada satu kuil lah di kampung itu ya, di Samara itu ada kuil. Kuil itu tempat ibadahnya orang, kayak orang Hindu gitu ya. Di kuil itu katanya, silahkan kamu berhubungan badannya di kuil itu katanya. Nanti kalau kamu hubungan badan di situ, pasti kamu punya anak. Ya namanya orang udah pengen punya anak, udah berobat mana-mana, akhirnya diikutin sama si ibu bapaknya Dajjal. Akhirnya berangkatlah kuil itu. Ya berarti itu kuil tempat ibadahnya orang-orang kafir lah gitu ya. Nah di situ dia hubungan badan. Ternyata kuil itu emang tempatnya setan, iblis. Maka ketika dia hubungan badan, iblis pun ikut hubungan badan. Karena kan nggak tahu, yang tadi yang ngasih tahu juga bukan orang, setan sebetulnya ya. Setan yang menyerupai manusia. Jadi ikut tuh si setan hubungan badan. Akhirnya air maninya kecampur dengan air mani setan. Gitu kan ibu bapaknya mah nggak tahu ya. Maka itulah gara-gara itu, walaupun diajarin sama malaikat, ilmunya hebat ya, karena tetap ada kecampuran itu air mani setan itu, tetap aja watak setannya gak hilang. Maka ini jadi pelajaran buat kita ya. Hati-hati banget, jangan berani-berani memasukkan barang yang haram kepada perut anak-anak kita ya. Karena sekecil sedikit apapun barang haram yang masuk ke dalam perut anak-anak kita kemudian menjadi darah daging, maka watak haramnya gak bakalan pernah hilang seumur hidup. Naudzubillah. Bahkan di hadis mah ya, orang yang memakan dari barang yang haram, pannaru aula bihi, neraka lebih utama untuk memakan, membakar badan orang tersebut, itu dalam hadis mah ya. Jadi suami kita ya yang dagang, yang usaha, kita juga saling ingetin aja gitu. Hati-hati Pak, jangan sampai dia dagangnya dicampur ngebohong, dicampur nipu, dicampur nyakitin orang dan lain-lain, supaya betul-betul rezeki yang masuk ke anak-anak kita, keluarga kita benar-benar halal gitu ya. Karena tadi kalau udah yang haram itu pokoknya efek haramnya nggak bakal hilang dah gitu ya. Anak susah diatur jadinya ya, susah sholat, wah udah dah pokoknya ngeri dah gitu ya. Kayaknya jaga banget. Nah ini kayak Dajjal juga sama, gara-gara kecampuran air mani setan itu maka jadi jahat. Pokoknya sampai orang masuk ke situ sama dia dibunuh, masuk ke situ dibunuhin aja masih Dajjal itu ya. Nah sampai suatu
saat si Dajjal itu di ceritanya Nabi Musa, kalau tidak salah di zamannya Nabi Musa, Dajjal itu dibelenggu kan ya, dibelenggu. Nah, di zaman Kangjeng Nabi ada salah satu sahabat yang pelaut, dalam sejarah itu kan dikatakan ya, dia terdampar di satu pulau. Akhirnya pas lagi terdampar itu dia masuk ke suatu tempat, ngelihat ada makhluk gitu ya, kata si sahabat Nabi ini ada makhluk, ciri-cirinya begitu. Dan begitu dia keluar, dia menemui Kangjeng Nabi. Apa kata Nabi? Dia kan cerita, saya terdampar di pulau, dia melihat ada makhluk seperti ini. Kata Nabi, itu adalah Dajjal gitu. Jadi masih ada sampai detik ini, dia ada gitu ya, karena nanti dia bakal keluar menjelang hari kiamat gitu ya. Nah, jadi si Dajjal itu nanti dalam hadis dikatakan tidak ada yang ketemu Dajjal kecuali dia pasti menjadi orang kafir. Karena memang fitnahnya luar biasa ya, fitnah Dajjal ini. Kecuali hanya satu orang katanya. Dalam hadis dikatakan ketemu sama Dajjal tapi dia tidak kafir, satu orang doang, anak-anak itu, anak kecil. Ya anak-anak lah, bukan dewasa ya. Itu doang satu, ketemu Dajjal tapi nggak jadi kafir gitu ya, kuat imannya, itu doang. Kalau yang lain mah kata Nabi, nggak ada orang ketemu Dajjal maka dia pasti jadi orang kafir. Kayak kita itu ya, dalam tahiyat kita minta banget ya supaya kita diselamatkan dari fitnah Masihid Dajjal gitu ya. Jangan sampai ketemu kita sama Dajjal, jangan sampai gitu ya. Karena kalau kita ketemu pasti kita jadi orang kafir karena berat fitnahnya gitu. Nah, kecuali anak itu satu. Jadi begitu ketemu anak itu nanti Dajjal, kata Dajjal, kan Dajjal gitu ya, pembohong. Jadi kalau dia bilang ini surga padahal neraka, kalau dia bilang ini neraka padahal itu surga, anak pembohong gitu, bohong. Nah, anak itu ketika ditawarin sama Dajjal suruh mengakui Dajjal, anak itu nggak percaya, nggak mau gitu ya, nggak mau. Kata si Dajjal, kalau kamu nggak mau mengakui aku maka akan aku regaji, akan aku belah badannya. Kata si anak itu, nggak apa-apa, belah aja katanya, diregaji dari kepala sampai ke bawah, terbelah dua badannya. Dengan diregaji itu dia semakin yakin si anak itu ya, karena kan ada di hadis ini mas sejarahnya. Dia semakin yakin bahwa ini betul Dajjal gitu. Dan dia pun meyakini bahwa aku adalah satu-satunya manusia yang bertemu dengan Dajjal yang tidak akan kafir. Karena di hadisnya begitu, nanti dibelah badannya gitu. Setelah itu dihidupkan kembali sama Allah, dirapetin kembali. Begitu udah rapat, ditanya lagi sama Dajjal, ayo kamu mau beriman gak kepadaku? Enggak, karena dia udah yakin banget kan gitu ya, memang saya ini orang yang bakal selamat. Akhirnya dibunuh lagi. Nah, itulah satu-satunya orang yang sampai mati ketemu Dajjal tidak kafir. Itu doang, yang lainnya mah semua kafir. Dan Dajjal itu nanti muter sealam dunia, diputeri sama dia semua. Pokoknya orang semua dibikin kafir sama Dajjal menjelang kiamat, kecuali satu tempat yang nggak bisa dimasukin Dajjal ya, Mekah dan Madinah. Nah, itu nggak bisa Dajjal masuk ke situ ya. Tapi semuanya mah pasti didatengin sama Dajjal. Nah, begitu di dunia orang-orang semua udah jadi kafir, udah kafir semua ya, baru turunlah Imam Mahdi. Nah, itu ya, Imam Mahdi itu. Imam Mahdi mulai ngelawan Dajjal. Tapi Imam Mahdi bisa nggak ngelawan Dajjal? Enggak bisa. Ini nanti bisa dilihat dulu ya, apakah Imam Mahdi dulu baru Dajjal, apa Dajjal dulu baru Imam Mahdi gitu ya, di sejarahnya nih. Saya takut salah. Nah, Imam Mahdi nggak bisa nih ngelawan Dajjal, maka nanti yang turun terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa titelnya apa coba? Isa ya, detailnya Al-Masih ya. Dajjal tadi detailnya apa? Masihid. Nah, sama ya. Masih Dajjal sama Isa Jadi memang yang bisa ngelawan Dajjal ya yang sama detailnya gitu ya. Sama-sama masih, sama Allah dikasih detail masih itu kemarin masaha, ngusap. Jadi apa yang dipegang Dajjal, apa yang diusap sama Dajjal, saking saktinya gitu ya. Orang yang sakit langsung sembuh, kemarau panjang langit ditunjuk langsung hujan. Pokoknya ini usapannya ini luar biasa. Yang buta diusap langsung bisa ngelihat gitu.
Nah, Nabi Isa juga sama begitu gitu ya. Jadi yang seimbang. Kalau Imam Mahdi kan nggak punya gelar itu ya, makanya nggak bisa ngalahin Dajjal. Nah, maka nanti yang ngebunuh Dajjal itu adalah Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Karena ya memang sama kehebatannya dah gitu ya, sama ya. Nah, itu ya. Nah, ini nanti Dajjal mati. Nah, Nabi Isa juga nggak lama itu ya, hanya berapa tahun kemudian Nabi Isa juga meninggal. Nah, nanti Nabi Isa dimakamkannya itu di dekat kuburannya Kangjeng Nabi. Nah, di situ nanti itu dimakamkannya itu ya. Kan sekarang Kangjeng Nabi kan dimakaminnya kan di Masjid Nabawi ya, di Madinah ya. Kan 3 di situ. Kangjeng Nabi, Abu Bakar sama Sayyidina Umar yang di situ kan ya, yang bertiga tuh ya, sama Nabi ya. Nah, itu ada sekarang satu lahan kosong. Nah, itulah nanti yang akan disiapkan untuk makam Nabi Isa alaihi salam. Jadi Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Termasuk juga Nabi Khidir yang masih hidup itu ya. Nabi Khidir masih hidup sampai saat ini ya. Nabi Isa masih hidup gitu ya. Masih hidup. Ya. Nah, ini salah satu yang harus kita waspadai, yang harus kita miliki, sifat sidik dan hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang tidak sidik, berarti ngebohong gitu ya, ngebohong. Tapi sebelum Dajjal turun, anak-anak buahnya ini udah mulai ada sekarang. Anak buahnya, Dajjalnya kan belum keluar ya. Karena Dajjal itu nggak bakal keluar sepanjang di alam dunia masih ada yang beriman, azan. Masih ada yang mengumandangkan azan. Jadi kalau azan dia ke rantai lagi, keikat gitu ya. Dan ibu-ibu harus tahu ya bahwa azan itu di muka bumi sebetulnya nggak pernah berhenti. Azan itu sebetulnya harus diketahui itu ya. Karena kalau azan berhenti, Dajjal keluar udah kebuka. Pokoknya azan ya, mana azan. Ini sekarang di kita ada yang azan nggak? Ini sekarang ada yang azan nggak? Nggak ada di kita mah ya. Tapi di negara lain ada yang azan nggak? Negara mana? Ya, kan sama Arab kita beda 6 jam, sama Amerika beda 12 jam. Artinya kita tadi subuh jam 4:30. Nah, nanti geser lagi negara mana subuhnya jam 4:30 lewat 5 misalnya gitu ya. Jadi sebetulnya per menit itu ada yang azan karena ngikutin matahari kan. Ini sekarang itu sebenarnya ada yang lagi azan sholat subuh ini sekarang kayak gitu. Tapi negaranya anu kakulon berarti kali itu di ke barat kita lihatnya. Matahari yang ke barat negara itu berarti sedang azan gitu. Terus aja 24 jam itu sebetulnya nggak ada yang berhenti azan. Karena semenit aja sedetik azan berhenti ya Dajjal keluar gitu. Sebetulnya kalau kita menganggapnya azan teh antara johor gitu, udah johor tar asar gitu ya, kata kita di kita gitu ya. Padahal di negara lain di dunia mana ya azan mah nggak pernah berhenti, terus saya berkumandang gitu ya, muter ngikutin pergerakan waktu dari matahari ya. Jadi walaupun si Dajjalnya belum keluar, tentaranya mah sudah ya. Siapa tentara Dajjal? Adalah orang-orang yang selalu menyebarkan berita bohong. Itu ya anak buah Dajjal sebenarnya. Nah, sekarang kita sudah mendengar, udah banyak menyaksikan betapa berita-berita bohong sudah banyak disebarluaskan di media-media ya. Hoax disebutnya ya. Nah, ini salah satunya ya, kerasan ya. Ini udah mendekati Dajjal gedenya keluar gitu ya. Ini Dajjal kecilnya ini tentara-tentara anak buahnya udah mulai dia tukang nyebarin berita hoax, berita bohong. Masya Allah, hati-hati banget. Jangan sampai kita ikut-ikutan ya sama anak buah itu, ikut-ikut nyebarin berita yang nggak benar gitu ya. Apalagi yang suka main WA di grup WA, yaitu hati-hati banget ya. Di TikTok gitu ya. Sekarang mah video, foto diedit udah kayak asli sekarang mah ya. Udah kayak asli sekarang mah. Wah, luar biasa dah. Makanya hati-hati banget ya. Omongan orang di videonya dipotong-potong sama dia kan ya.
untuk membuat narasi-narasi yang nggak benar, seakan pemerintah jahat, seakan misalnya gitu ya, misalnya seakan-akan ulama ini nggak benar, misalnya kan gitu ya. Itu hari ini banyak banget gitu ya, apalagi berita-berita yang di WA mah, waduh itu udah banyak banget ya. Jangan gampang main teruskan gitu ya, main teruskan video, main teruskan, padahal kita nggak pernah tahu itu berita benar apa bohong ya. Naudzubillah, jangan ya, karena itu nanti pertanggungjawabannya berat banget di akhirat kalau berita itu tidak benar. Kayak kemarin kan kerusuhan itu ya, kerusuhan yang kemarin emang dari mana? Kan itu dari media ya, disebarinnya dari media itu kan ya. Orang kepancing gara-gara itu ya, gara-gara si Uya Kuya katanya joget-joget di Senayan kan gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan dia joget apa kan itu. Tapi kalau di media narasinya yang dibangun, mereka gembira di atas penderitaan orang rakyat kan gitu ya. Rakyat lagi susah kan gitu ya. Mereka katanya dan joget-joget apa itu kan kita kagak ngerti kan ya. Akhirnya itu disebarin, akhirnya masyarakat terpancing emosinya, akhirnya terjadi kerusuhan kemarin. Kalau udah kerusuhan, yang rugi semuanya. Halte dibakar, kantor polisi dibakar, semua dibakar gara-gara orang yang nyebarin berita hoax tadi. Nah itu mah ya Allah, itu yang ojol ditabrak, ya itu emang kita tahu bener emang kan gitu kan, kita nggak pernah tahu kan, kita ngeliat di media doang gitu kan ya. Walaupun bener, apa bener dia ketabrak beneran, apa sengaja polisi nabrak, atau memang dia ditumbalkan, kan kita nggak ngerti juga ya. Tiba-tiba kita teriak-teriak polisi pembunuh, polisi kan begitu ya Allah ya. Apakah itu bukan kebohongan kan begitu ya? Maka udah dah, model-model kayak gitu udah jangan nontonin kayak begitu dah. Iya, takut kita jadi kebawa suasana, ikut nyebar-nyebarin, ikut ngobrol-ngobrolin sesuatu yang nggak bener kan gitu ya. Udah, kita mau ngobrolin urusan kita aja gitu ya, ngobrolin urusan kita aja gitu. Itu ya. Nah itu ya. Jadi semua para rasul wajib memiliki sifat sidik, benar, jangan berdusta, dan itu salah satu yang harus kita waspadai. Pendusta nomor 1 yaitu Dajjal, dan sebelum dia turun anak-anak buahnya sudah ada ya. Kemudian nomor 3 tuh ya, sifat sidik nomor 3. Arti sidik atau benar di para rasul adalah mutabaqatu khobarihim lil waqi'i, cocok dan sesuai berita yang dibawa para rasul dengan kenyataan. Cocok dan sesuai berita yang dibawa oleh para rasul dengan kenyataan. Baik berita tentang ketuhanan, agama, berita tentang kejadian, kehidupan, semua yang diberitakan pasti benar, tidak pernah salah atau bohong, walaupun ada yang perlu dijelaskan kembali. Seperti jawaban Nabi kepada Dzuliyadain waktu ditanya, adakah engkau lupa sholat di qashar atau lupa? Karena beliau sholat zuhur 2 rakaat. Nabi menjawab itu semua tidak terjadi, padahal memang lupa, karena beliau melanjutkan kembali sholatnya sampai dengan 4 rakaat. Ini disengaja oleh Allah agar menjadi contoh dan menjadi syariat bahwa apabila di waktu sholat kita lupa, walaupun telah berjalan beberapa langkah, berbicara beberapa kalimat, bila ingat atau ada yang mengingatkan, maka harus kembali lagi menyempurnakan sholat seperti dicontohkan oleh Nabi. Jadi benar di para rasul itu artinya apa yang disampaikan sesuai dengan kenyataan, begitu ya. Jadi nggak ada yang salah. Nah, ini dicontohin dalam penjelasannya. Nabi pernah sholat zuhur 2 rakaat. Sholat zuhur Nabi ini 2 rakaat. Sahabat kan pada nanya bingung, ya Rasul, kok sholat zuhurnya 2 rakaat? Rasul lupa atau memang dikosor gitu ya? Kata Nabi, enggak, katanya begitu. Jawaban tuh enggak gitu ya. Kan ngebohong ya, padahal Nabi tidak lupa, tapi dilupain kan sama Allah kan gitu ya. Kan ngebohong padahal enggak jujur kan berarti ya. Nah setelah diingetin gitu, Kangjeng Nabi ngelanjutin tuh sholat lagi 2 rakaat lagi.
nambahin aja ya, nggak diulang johornya ya, langsung berdiri Nabi, langsung melanjutkan 2 rakaat gitu. Nah itu kenapa begitu? Itu disengaja sama Allah supaya menjadi syariat, jadi hukum. Ini nih kalau kita ya lupa nih sholat, kita lupa 2 rakaat atau 3 rakaat, kita udah salam, makmum ngingetin gitu ya, mau ngingetin beres sholatnya, ngingetin perasaan baru 3 rakaat itu johor, kenapa udah salam? Nah udah nggak usah ngomong, berdiri aja langsung, tambahin 1 rakaat, nggak usah dimulai lagi dari awal. Nah gitu ya. Jadi artinya ya Nabi mah dalam keadaan seperti ini pun menjadi hukum gitu ya. Padahal kan ini teh ngebohong kalau kata kita mah ya. Padahal mah lupa itu teh, Nabi teh bener lupa itu ya, nggak ngosor, nggak, emang lupa. Tapi walaupun seperti itu untuk Nabi mah menjadi syariat agama gitu ya. Itu saking benernya para nabi, nggak bakalan bohong teh begitu ya. Walaupun bohong tetap menjadi syariat. 4. Kebalikan benar adalah bohong. Artinya mustahil Rasul bohong, perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Mustahilnya kizib berarti ya. 5. Hukum syara memerintahkan kepada segenap mukallaf untuk meyakini Rasul mempunyai sifat sidik, sah imannya serta diberi pahala. Ini mah jelas ini mah ya, sama dengan sifat-sifat yang lain. Wajib kita meyakini Rasul itu memiliki sifat sidik. Baca bareng. Wadalilu ala zalika annahum law kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban wa huwa muhalun. Dalil, ini dalilnya nih, dalil akal, dalil akli yang menunjukkan Rasul itu benar. Apabila Rasul berbohong, maka pasti berita firman dari Allah juga pasti bohong semua, mustahil ya. Kalau Rasul tukang bohong atau Al-Quran, hadis semua pasti bohong, itu mustahil. Sedangkan Quran dan hadis sampai saat ini sudah tersaksi kebenarannya, sudah teruji kebenarannya gitu ya. Penjelasan 1. Termasuk berita dari Allah adalah mukjizat. Para rasul, para nabi diperkuat dengan mukjizat untuk menyatakan kebenaran, karena mukjizat adalah suatu kejadian luar biasa yang tidak bisa ditandingi dan sama dengan perkataan Allah. Rasul itu benar, mukjizat inilah buktinya. Nah, termasuk kebenaran Kangjeng Nabi, Nabi dikasih mukjizat. Itu. Mukjizat itu adalah satu bukti untuk membenarkan seorang nabi, gitu ya. Ada mukjizat. 2. Apabila Rasul bohong, maka berita berupa mukjizat jadi bohong, otomatis bohong kepada Allah itu mustahil. Maka Rasul mempunyai sifat benar. Halaman 64. 3. Dalil nakli. Kalau tadi dalil akal ya, kalau sekarang dalil Al-Quran. Surat Yasin 52. Hadza ma wa'adar rahmanu wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah para rasul. Nah itu jelas ya, wa shadaqal mursalun. Kata Allah, para rasul mah pasti benar. Nah, termasuk juga nih jamaah yang disebut sidik gitu ya. Yang disebut sidik itu adalah omongan kenyataan sesuai dengan perkataan, seperti artinya sesuai etikat dengan kenyataan namun tidak sesuai dengan perkataan. Gini, termasuk orang yang benar, orang yang jujur, orang yang gak ngebohong apabila etikatnya sesuai dengan kenyataan. Jadi bukan omongan ya, etikat nih, keyakinannya. Ini juga disebut benar nih. Jadi yang benar itu omongan sesuai dengan perbuatan benar. Tapi ada lagi, keyakinannya sama dengan kenyataan, itu dia benar. Berarti walaupun omongannya beda, asal keyakinannya sesuai pernyataan, itu dianggap benar, nggak ngebohong gitu ya. Nah ini seperti kisah mukmin yang diinterogasi oleh Fir'aun di zaman Nabi Musa. Kemudian iman Ammar bin Yasir yang diinterogasi oleh kafir Quraisy, jangan mengaku kerasulan Muhammad. Kemudian Ammar bin Yasir berkata, atas dasar terpaksaan saya tidak mengakui akan kenabian dan kerasulan, padahal dalam hatinya mengitikadkan. Kayak begini nih,
Dulu ya ketika awal-awal perjuangan Kangjeng Nabi, orang yang beriman masih sedikit. Kan di Mekah itu kan mereka diintimidasi, disiksa. Nah, salah satunya ada sahabat namanya Ammar bin Yasir. Pertama ibunya, ayo mau kembali nggak ke nyembah berhala, kan itu, jangan ikut Muhammad. Ibunya tetap kan bertahan, mempertahankan imannya ya, akidahnya enggak. Akhirnya kan kakinya ditarik sama kuda, ibunya Ammar bin Yasir, dan itu terjadi di hadapan Ammar bin Yasir. Jadi Ammarnya diikat di tiang, suruh ngeliat tuh ibunya tuh. Ini gara-gara nggak mau nyembah berhala, nggak mau kembali kepada agamanya orang kafir, kan gitu ya. Ditarik sampai belah kan ya, sampai belah, ditarik sampai bahkan kemaluannya juga ditompak kan gitu ya. Meninggal ibunya. Terus yang kedua bapaknya ditanya juga, ayo kamu mau kembali nggak nyembah berhala? Enggak, dibunuh juga di hadapan Ammar. Nah terakhir tinggal Ammar, anaknya nih. Ammar, ibumu sudah mati, bapakmu sudah mati, tinggal kamu. Kamu mau tetap ngikut Muhammad atau kembali kepada agama kami? Apa kata Ammar bin Yasir? Aku tidak percaya kepada Muhammad. Gitu. Omongan Ammar bin Yasir ya, di mulutnya ya, tapi di hatinya enggak, gitu ya. Akhirnya Ammar bin Yasir selamat tuh, nggak dibunuh, bagus. Udah dilepasin. Begitu dilepasin dia nangis sampai datanglah para sahabat. Begitu kata Ammar, aku merasa berdosa karena tadi aku berkata seperti itu, tapi hatiku mah tidak sebetulnya. Dilaporin kejadian ini kepada Kangjeng Nabi. Ya Rasul, ini Ammar begini, gimana hukumnya? Apa kata Nabi? Ammar tetap dianggap orang yang beriman karena omongannya itu walaupun bohong, tapi hatinya tetap meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi nggak apa-apa katanya. Begitu dia masih dianggap benar, gitu ya. Karena itu mah dalam keadaan diancam juga, gitu ya. Kemudian juga ada seperti kenyataan yang benar, sehingga orang-orang yang mengitikadkan bahwa Ujair itu anak Allah itu benar. Padahal menurut Ahlussunnah yang benar sebagaimana sidik nomor 1, yakni sesuai perkataan, itikat, perbuatan dan kenyataan benar dan sebenarnya. Dan sidik inilah yang ada di para rasul. Nah kemudian ada juga begini, Imam Syafi'i apa Imam Syafi'i apa Imam Ghazali saya lupa itu. Jadi ketika ditangkap oleh pemerintah disiksa, dia suruh nyebut bahwa kitab yang empat itu ya, Injil, Taurat, Zabur, Muhammad, itu adalah bukan kalamullah, itu adalah barang baru, barang hawadis, gitu ya. Kalau dia nggak nyebut itu barang hawadis, maka akan dibunuh. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hazihil arba'ah, sambil tangannya begini tuh, hazihil arba'ah hadisatun, ini yang 4 baru, gitu. Jadi disebut baru tadi di jari-jarinya, di hatinya menyebutnya jarinya yang meyakini, bukan kitab yang 4, bukan, gitu. Nah, maka seperti itu juga tidak dianggap berbohong, gitu ya. Termasuk bohong yang diperbolehkan kalau terjadi kemunkaran. Ada dangdutan, tiba-tiba orang nanya, dangdutan di belah mana ya? Nah itu boleh ngebohong, gitu ya. Oh di sono di Kelapa 2. Nah padahal dangdutannya di sini. Nah itu boleh katanya ngebohong begitu, gitu ya. Ngebohong supaya tidak terjadi maksiat, gitu ya. Gak apa-apa itu ya. Atau ngebohong untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai, itu juga boleh, itu begitu. Ngebohong begitu juga boleh. Suami istri lagi pada berantem. Nah, tiba-tiba kita ngelihat suaminya ini lagi main di rumah randa, misalnya kan itu, di rumah janda. Istrinya nanya ke kita, tahu nggak laki saya di mana? Nah, gitu. Dan kita tahu itu loh, lagi di rumah janda, di sono, lagi di dalam. Tapi kalau kita kasih tahu kan pasti berantem kan itu ya. Nggak tahu kemana ya laki lu, gitu. Nah itu boleh gitu ya. Tapi ini bukan lagi melindungi orang yang kagak benar, maksudnya gitu ya. Nah nanti kita ingetin juga tuh si bapak, tadi bini lu nyariin lu, untung. Nah gitu ya. Tapi lu jangan begitu lagi ya. Ntar kalau begitu lagi gua laporin sama bini lu. Nah gitu. Jadi untuk pertama boleh ya, daripada dia jadi berantem kan gitu ya. Jadi ngebohong untuk kebaikan diperbolehkan ya. Apalagi kalau dalam keadaan yang terpaksa gitu ya, kepepet. Nah itu enggak apa-apa, termasuk masih tidak ngebohong lah, ngebohong yang dibenarkan, diperbolehkan ya. Sampai di situ nanti kita lanjutkan sifat amanah. Mudah-mudahan manfaat, amin ya Allah ya.